Momen flashback diperlihatkan tepatnya 2 bulan lalu, di mana di hari itu ternyata Ejin adalah seorang murid pindahan. Ia diantar ibunya di hari pertamanya masuk sekolah ini. Di hari itu juga, Ejin yang sedang membuka akun sosial media Jenny tak sengaja menjatuhkan HP-nya. Sedangkan di lantai bawah sudah ada Babang Jinsang yang mengambil HP itu. Dan dikarenakan tak ingin Jinsang melihat ada akun Jenny di HP-nya, Ejin pun melarangnya melihat HP itu. Dan kemudian ia pun langsung turun untuk mengambil HP itu dari tangan Babang Jinsang. Lanjut di saat waktu istirahat, Ejin pergi ke atap sekolah untuk menyendiri dan makan siang di sana. Rupanya tempat itu juga digunakan Babang Jinsang. Rupanya mereka sama-sama tak suka keramaian, sehingga menjadikan tempat itu sebagai tempat persembunyian. Dan disitulah akhirnya mereka berkenalan. Hingga tak terasa kian hari mereka semakin dekat dan banyak menghabiskan waktu di tempat itu. Shin kembali di ruang kelas. Ejin yang mengingat Jinsang pernah memegang HP-nya pun mantap mengira bahwa Mr. X memang adalah Jinsang. Beberapa saat setelahnya, satpam sekolah masuk ke ruangan itu dan memintanya untuk segera pulang karena hari sudah malam. Babang Jinsang yang melihat Ejin pulang pun menghampiri Dede Ejin untuk mengantarnya pulang meskipun sebenarnya rumah mereka berlawanan arah. Dari arah semak-semak terdengar suara kucing. Jinsang pun langsung menghampiri kucing itu dan memberinya makanan kucing yang ternyata selalu ia bawa di dalam tasnya. Diketahui ia adalah seorang pecinta kucing. Sontak Ejin mengingat postingan Mr. X di Instagramnya yang ternyata juga seorang pecinta kucing. Mengetahui fakta tersebut, Ejin pun kembali memikirkan pendapat Jinsang. Jika memang benar Jinsang dan Mr. X adalah orang yang sama. Di keesokan harinya, Ejin dan Jinsang kembali menikmati waktu makan siang bersama di tempat biasa. Jinsang pun bercerita bahwa Jenny, sang selebriti, kemarin menyukai postingan foto Jinsang. Sontak itu membuat Ejin kaget karena Jinsang tiba-tiba membahas hal itu. Rupanya Ejin memang menyukai foto itu secara tidak sengaja. Karena masih mengira Mr. X adalah Jinsang, Ejin pun mencoba menghubungi Mr. X saat itu juga untuk memastikan apakah benar Jinsang adalah Mr. X. Namun sayangnya Babang Jinsang tak membawa HP-nya karena telah disita oleh wali kelasnya. Sekembalinya di kelas, Ejin yang tengah mengikuti jam pelajaran pun kembali mendapat pesan dari Mr. X yang seolah-olah mengawasi dan mengetahui setiap gerak-gerik dari Ejin. Bahkan Mr. X terus menghubungi Ejin sampai saat Ejin berada di bus ketika dalam perjalanan pulang sekolah. Mr. X meminta agar besok Ejin menggunakan lipstik merah yang ia pakai seperti foto yang baru saja dia unggah. Mr. X pun mengancam akan membongkar identitas asli Jenny jika ia tak melakukan misi yang diberikan Mr. X ini. Keesokan harinya, Ejin pun mau tak mau harus memakai lipstik merah itu ketika di sekolah. Pastinya ia akan dijadikan bahan olok-olokan teman-temannya, terutama Hanul. Ia pun pergi ke toilet dan menghapus lipstik merahnya. Ejin mendapat pesan dari Mr. X yang mengatakan bahwa Ejin terlihat cantik menggunakan lipstik itu. Spontan Ejin mengingat bahwa Babang Jinsang melihatnya tadi di luar kelas. Ejin pun semakin yakin dan mengira bahwa Mr. X adalah Jinsang. Merasa depresi, Ejin pun pergi ke atap sekolah dan meratapi nasib dengan tangisannya. Sepulang sekolah, seperti biasa, Ejin naik bus untuk pulang ke rumahnya. Belum lama duduk di dalam bus, Ejin kembali mengecek akun Mr. X. Terkagetnya Ejin karena ternyata Mr. X baru saja mengunggah foto Ejin ketika berada di halte bus. Tak berpikir lama, Ejin pun turun dan kembali pergi ke halte bus dengan berlari. Namun sayangnya ia tak menemukan Mr. X di sana. Tiba-tiba HP-nya berbunyi lagi dan ternyata notifikasi Mr. X yang baru saja kembali mengunggah foto di akun Instagramnya. Seakan-akan Mr. X memberikan arahan di setiap postingannya agar Ejin bisa menemukan di mana keberadaannya. Ejin pun terus mengikuti petunjuk dari Mr. X. Hingga akhirnya Ejin sampai di sebuah perumahan yang cukup elit. Tak lama setelah sampai di sana, Jenny alias Ejin mendapat pesan dari Lamskai alias Hanul
yang meminta Jenny untuk memilihkan setelan yang cocok dipakainya, karena setelah ini ia akan pergi ke rumah pacarnya. Setelahnya, Mr. X mengirimkan sebuah video CCTV yang memperlihatkan Ejin sedang berada di sana. Ejin pun panik dan hendak pergi dari sana. Namun tiba-tiba pintu halaman rumah itu tertutup dan bayangan sosok pria pun muncul di balik pintu. Ejin yang terkejut akhirnya jatuh tersungkur, diiringi suara Mr. X yang memanggil Ejin dengan nama Jenny. Terungkap sudah identitas Mr. X selama ini ternyata adalah murid terbaik dan juga seorang ketua kelas. Namanya Kim Ho-in. Ejin yang penasaran bertanya pada ketua kelas Ho-in, bagaimana ia tahu bahwa Jenny adalah dirinya. Ternyata tepat sebulan yang lalu, Ejin melakukan kecerobohan dengan mengunggah foto Jenny berseragam sekolah. Ketua kelas pun menyadari bahwa Jenny sang selebgram ternyata satu sekolah dengan dirinya. Meski sebenarnya Ejin telah menghapus foto itu dari Instagramnya, namun banyak orang yang menyimpan foto itu sebelum dihapus, sehingga foto itu tersebar luas di internet. Dengan kepintarannya, ketua kelas Ho-in akhirnya menyadari bahwa hanya ada dua kemungkinan saja. Pertama, Jenny memang sengaja meminjam seragam sekolah mereka dari orang lain. Dan kemungkinan yang kedua, memang ada siswa yang berpura-pura menjadi Jenny selama ini. Karena seperti yang ketua kelas tahu bahwa Jenny bukan bersekolah di SMA mereka, maka dari sinilah penyelidikan sosok asli Jenny dilakukan oleh Ho-in sang ketua kelas. Ia mengumpulkan daftar gadis cantik di sekolah mereka dari semua kelas yang ada. Rupanya hal itu belum terlalu meyakinkan Ho-in bahwa Jenny adalah Ejin. Hingga akhirnya Ejin kembali melakukan kesalahan yang sebenarnya tidak ia sengaja. Ketika para siswa mengumpulkan HP mereka saat ujian, ada satu HP yang terus memunculkan notifikasi sosial media Instagram. Ketua kelas teringat bahwa Jenny baru saja mengunggah foto, sehingga biasanya fotonya akan dipenuhi komentar dari para penggemarnya. Singkat cerita, setelah ujian selesai, ketua kelas Ho-in mengamati dan mengawasi untuk mengetahui siapakah pemilik ponsel itu. Dan ternyata benar saja ponsel itu adalah milik Go Ejin. Kecurigaannya semakin kuat, karena ternyata di hari itu jari Ejin juga menggunakan Hansaplast seperti pada foto yang baru saja diunggah oleh Jenny. Namun karena ketua kelas tak memiliki bukti untuk membongkar penyamaran Ejin, maka selama itu ia hanya diam dan tak memberitahu siapapun tentang fakta mencengangkan itu. Hingga akhirnya saat Jenny pergi ke kafe beberapa hari lalu, ternyata sang ketua kelas juga berada di sana. Hingga akhirnya saat Ejin pergi ke kafe beberapa hari lalu, ternyata sang ketua kelas juga berada di sana. Ejin pun bertanya apa yang ketua kelas inginkan darinya. Karena seperti yang Ejin tahu bahwa ketua kelas Ho-in sudah memiliki segalanya. Ia berasal dari keluarga yang berkecukupan, nilainya juga lebih baik dari Ejin, sehingga satu-satunya yang ada di pikiran Ejin adalah berlutut dan memohon untuk merahasiakan penyamarannya sebagai Jenny. Namun ternyata ketua kelas memang tak berniat memberitahu siapapun. Ia malah menikmati hal itu. Ia juga mengatakan bahwa ia ingin melihat sosok Ejin yang sebenarnya. Fakta baru pun juga terungkap saat itu bahwa pacar ketua kelas adalah Hanul, sang pembuli Ejin di sekolah. Rupa-rupanya Hanul akan segera tiba di rumah ketua kelas. Tak hanya itu, ternyata ketua kelas juga tahu bahwa Lamsky alias Hanul adalah teman online Jenny yang tak lain dan tak bukan adalah Ejin sendiri, orang yang selalu dibully oleh Hanul. Ejin pun bercerita awal mereka bisa menjadi sahabat di sosial media. Berawal 1 tahun lalu ketika Ejin baru saja membuat akun Instagram dengan nama Jenny. Kemudian itu berlanjut ketika Jenny memberikan krim dan anting berbentuk bintang kepada Lamsky alias Hanul. Singkat cerita, mereka menjadi semakin dekat dan terus bertukar pesan di Instagram. Bahkan mereka membicarakan kehidupan pribadi mereka masing-masing, di mana Lamsky mengatakan bahwa ia membenci sang ayah dan Lamsky bukan anak orang kaya seperti yang teman-temannya kira.
Sedangkan Ejin ternyata juga tak menyukai ibunya. Belum dijelaskan alasannya, namun inilah alasan mengapa Ejin selalu mengacuhkan ibunya selama ini. Singkat cerita, Hanul pun tiba di rumah ketua kelas. Namun ia mendapati rumah itu kosong karena Ejin dan ketua kelas sudah pergi dari sana agar tak ketahuan oleh Hanul. Agar Hanul tak bertemu dengan Ejin di rumah ketua kelas. Tak lama setelah itu, Ejin dan ketua kelas berpisah untuk pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, Ejin diminta ketua kelas Hoin untuk pergi ke sebuah kafe milik teman ketua kelas. Ia meminta agar Jenny mempromosikan kafe itu, karena kafe itu masih baru dan baru akan dibuka besok. Awalnya, Ejin sempat curiga dan sangat waspada pada sang ketua kelas. Ia khawatir bahwa ini semua hanya jebakan untuk membongkar penyamarannya. Sampai-sampai Ejin mengecek kacamata yang dipakai ketua kelas karena mengira di sana ada kamera kecil untuk merekam keberadaan Jenny secara diam-diam. Tiba-tiba ketua kelas malah membuka kaos yang dipakainya dan menunjukkan bekas luka yang berada di pundak ketua kelas. Entah itu luka karena apa, ketua kelas hanya ingin menunjukkan bahwa dia bukanlah musuh Ejin, sehingga Ejin tak perlu sewaspada itu kepadanya. Dengan sangat cerdik, Ejin memotret ketua kelas yang tak memakai baju sebagai bahan balas dendam dan memastikan keamanan dari penyamarannya. Dengan begitu, ketua kelas tak bisa terlalu semena-mena kepadanya. Singkat cerita, Ejin pun telah siap dengan riasannya dan berubah menjadi Jenny untuk segera mengambil foto di kafe itu. Melihat Ejin yang menggunakan make up, ketua kelas pun cukup terpukau dengan perubahannya. Pada awalnya, ketua kelaslah yang memfoto Ejin agar penggemar Jenny menganggap bahwa foto itu diambil oleh teman Jenny. Ia tak mau Jenny dicurigai karena tak memiliki teman ketika pergi ke kafe itu. Namun karena merasa canggung harus berpose dan difoto oleh orang lain, Ejin pun menjadi sangat kaku dalam bergaya. Terpaksa ketua kelas meminta Ejin untuk melakukan pemotretan mandiri seperti yang ia lakukan biasanya. Usai pemotretan selesai, Ejin kembali mengganti pakaiannya dan lanjut mengedit foto yang telah ia ambil barusan. Masih terlihat salfok dengan Ejin yang berada di sekolah. Ketua kelas mengamati dengan seksama wajah Ejin, hingga tak disadari jarak pandang antara mereka semakin dekat. Hingga akhirnya, di malam harinya, Lamsky alias Hanul curhat pada Jenny tentang pacarnya. Ia mengatakan pacarnya yang tak lain adalah si ketua kelas Hoin menjadi susah dihubungi dan seperti mengacuhkannya. Tak lama berselang, pesan lain masuk dari Jinsang. Ia menanyakan kepada Jenny perihal insiden ketika Jenny menyukai postingannya kemarin. Ejin menjawab bahwa itu adalah ketidaksengajaan. Jinsang pun terus membalas chat Jenny, bahkan memuji kecantikannya. Dengan perasaan cemburu dan overthinking karena orang yang disukainya mendekati wanita lain, dengan lenangan air matanya, Ejin pun menanggapi pesan Jinsang dengan memintanya untuk mencoba sesuatu yang cabul. Ejin sangat berharap Jinsang tidak akan menanggapinya dan tak melakukan hal cabul seperti yang Jenny minta. Dalam hatinya, ia berharap Jinsang adalah pria yang berbeda dari pria kebanyakan yang hanya melihat wanita dari kecantikannya saja. Namun tak lama berselang, Jinsang malah menanggapinya dan mengirimkan sebuah video kepada Jenny.